mengapa dari senior-senior TNI yang ada di Jogja, pada waktu itu ada Kolonel TB Simatupang, ada Kolonel Aha Nasution, ada Kolonel Bambang Sugeng. Mengapa Pak Dirman meminta Pak Harto yang pada waktu itu pangkatnya Letkol untuk menemui dia di desa, di markas gerilya di desa Pojok? Mengapa Pak Dirman meminta Pak Harto menjelaskan sampai Pak Dirman memutuskan kembali ke Jogja atau tetap di medan perang gerilya? Pertanyaannya memang, mengapa Pak Harto yang dipilih oleh Pak Dirman? Nah, pertanyaan. Bangsa yang lupa bukan bangsa yang netral. Ia bangsa yang sedang dibentuk. Ketika sejarah dipilih, disaring, dan disenyapkan, disitulah kekuasaan bekerja. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan lupa. Dalam bukunya, The Book of Laughter and Forgetting, Milan Kundera menulis, perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan memori melawan lupa. Lupa, menurut Kundera, bukan sekedar kelalaian. Ia bisa menjadi instrumen kekuasaan. Dengan mengatur apa yang diingat dan apa yang dihilangkan, narasi sejarah dapat diarahkan, bahkan dijinakkan. Gema gagasan ini terasa di Indonesia saat terbit Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Polemik muncul ketika nama Letkol Soeharto tidak tercantum dalam konsideran terkait serangan umum 1 Maret 1949. Bagi banyak pihak, ini bukan sekedar soal redaksi, tetapi soal ingatan kolektif. Fakta sejarah tidak bisa diubah. Peristiwa tetap terjadi. Namun, seiring bergantinya generasi, memori bisa dimanipulasi melalui hegemoni, melalui narasi resmi, pendidikan, dan simbol negara. Karena itu, meluruskan fakta sejarah dan membangun daya kritis masyarakat adalah bentuk perlawanan. Mengingat bukan nostalgia, mengingat adalah sikap politik. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bersama kita kembali YKCB Channel, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Selalu kita ingatkan ya bahwa kalau kita melupakan sejarah, maka kalau kita tidak belajar banyak dari sejarah, maka kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dari masa lalu, dan itu membuat kita tidak maju tentunya. Ya, teman-teman, masih tentang serangan umum 1 Maret. Oh iya, hari ini adalah 1 Maret, ya, jam 12 siang, tentunya kalian menonton video ini. Dan hari ini 1 Maret, sejak 2022, sudah ditetapkan sebagai Hari Penegak Kedaulatan Negara. Tapi kalian tahu nggak, yang maksudnya penegak kedaulatan negara itu apa? Yaitu keberhasilan serangan umum 1 Maret dalam menegakkan kedaulatan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita bicara langsung dengan peneliti sejarah dari YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa, penulis buku-buku tentang Pak Harto, peminat sejarah, dan juga seorang aktivis era 70-an, 80-an, yaitu Pak Nur Johanu. Apa kabar Pak Nur Johanu? Jadi tema kita Pak Nur Johanu hari ini adalah serangan umum 1 Maret 1949 dalam kancah perang kemerdekaan. Langsung saja Pak Nur Johanu menjelaskan apa maksud dari kalimat ini. Ya, terima kasih Mas Haji. Selama perang kemerdekaan dari tahun 45 sampai tahun 49, terjadi berbagai perlawanan dari berbagai daerah. Baik itu perlawanan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, diantaranya di Medan. Di Medan terjadi pertempuran yang dikenal dengan Medan Area. Kemudian di Palembang terjadi pertempuran
dikenal sebagai pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Kemudian di Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian di Semarang ada pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian ada arek-arek Surabaya bulan November 10 November 45 tahun 45. Kemudian Ambarawa. bulan Desember tahun 45 pertempuran yang sangat heroik dipimpin oleh Kolonel Sudirman yang kemudian menjadi Panglima Besar. Di Ambarawa kemudian diperingati sebagai Palagan Ambarawa, dan yang juga menjadi catatan sejarah penting adalah pertempuran di Yogyakarta yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dari berbagai pertempuran tersebut ada beberapa peristiwa pertempuran yang kemudian diperingati sebagai Hari Besar Nasional. Pertempuran di arek-arek Surabaya bulan November, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kemudian pertempuran di Ambarawa dipimpin Pak Dirman dan Pak Gatot Subroto pada waktu itu. Kemudian disebut Palagan Ambarawa, kemudian tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai Hari Infanteri, kemudian dirubah menjadi Hari Juang Kartika. Dan pertempuran di Yogyakarta yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret, kemudian pada tahun 22 berdasarkan Kepres nomor 2 ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional, sebagai Hari Penegak Kedaulatan Negara. Yang penting ditetapkannya sebagai Hari Besar Nasional tidak boleh melepaskan, memisahkan peristiwa sampai hari itu dijadikan dijadikan hari Besar Nasional. Kita tidak boleh melupakan bagaimana arek-arek Jawa Timur, arek-arek Surabaya berjuang habis-habisan dalam Hari Pahlawan. Juga tidak boleh melupakan Palagan Ambarawa yang begitu heroik, bagaimana Pak Dirman dan Pak Gatot Subroto dapat mengusir tentara sekutu ke Semarang. Dan yang terakhir adalah serangan umum 1 Maret yang sekarang sudah menjadi Hari Besar Nasional sebagai Hari Kedaulatan Negara. Jangan sampai memperingati Hari Besar Kedaulatan Negara memisahkan dengan peristiwa yang menjadi pokok hari itu ditetapkan sebagai Hari Nasional, yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Ya, jadi selama ini teman-teman, mungkin yang kalau kita ingat yang 10 November aja Hari Pahlawan, kita mengingatnya sebagai pertempuran besar arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945 melawan Inggris yang diboncengi Belanda saat itu, Nika. Nah, juga teman-teman nggak banyak yang tahu tentang Palagan Ambarawa, mungkin bahwa ternyata sebenarnya Palagan Ambarawa atau yang kemudian oleh TNI dijadikan sebagai Hari Juang Kartika, TNI AD terutama, itu dilatar belakangi oleh perang di Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan Kolonel Gatot Subroto. Dan teman-teman, Hari Kedaulatan Negara itu dilatar belakangi oleh serangan umum 1 Maret 1949 yang di dalam konten kita sebelumnya dipimpin dan dilakukan oleh Letkol Soeharto. Gitu. Jadi jangan pernah lupa, itu sebenarnya yang terjadi. Oke, silakan dilanjutkan Pak Nur. Ya, saya menggarisbawahi karena ini tanggal 1 Maret mengenai serangan umum 1 Maret 1949. Ini serangan adalah serangan yang dilakukan oleh Brigade 10, kemudian berubah nama menjadi Wekris 3, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Adalah serangan akumulasi dari serangan-serangan sebelumnya. Jadi pada waktu Pak Dirman sebelum meninggalkan kota tanggal 19 Desember mengeluarkan perintah bahwa diberlakukan perintah siasat nomor 1, maka perintah siasat nomor 1 adalah komandan satuan dapat menggerakkan pasukan sesuai dengan kemampuan pasukannya tanpa komando atas. Tidak lagi berlaku perang konvensional, tidak ada garis linear, yang terjadi adalah perang gerilya.
Nah inilah yang menjadi bekal Pak Harto dalam memutuskan mengadakan serangan 4 kali sebelum tanggal 1 Maret mengadakan serangan umum besar-besaran. Memang setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Jogja sampai bulan Februari, Panglima Komando Jawa Kolonel Nasution tidak bisa menghubungi Pak Dirman ini ada di mana. Juga Kolonel Sungkono, Panglima Jawa Timur, itu nggak bisa menghubungi Pak Dirman ada di mana. Keberadaan Pak Dirman benar-benar dirahasiakan karena dia adalah orang yang paling dicari oleh Belanda. Kalau saja Pak Dirman sampai pada waktu itu ditangkap, mungkin Republik Indonesia juga selesai gitu. Ya, karena sudah nggak ada tokoh yang menjadi panutan gitu kan sebagai perlawanan. Nah, Pak Dirman hanya berhubungan dengan Sultan. Cuman satu pintu, Sultan. Nah, hubungan dengan Sultan itulah pada waktu itu Sultan mengirim surat mengenai serangan yang dilakukan oleh Pak Harto 4 kali pada malam hari itu kurang berdampak signifikan. Kemudian Sultan mengusulkan untuk diadakan serangan siang hari besar-besaran. Dia minta izin dari Pak Dirman dan Pak Dirman menjawab surat Sultan agar Sultan menghubungi Komandan Brigade 10 sebagai Komandan Resort Militer di Yogyakarta dan menindaklanjuti surat dari Pak Dirman, Pak Harto tanggal 13 Februari dengan menyamar sebagai abdi dalam masuk ke dalam kota Jogja dan bertemu dengan Sultan. Nah, tanggal 13 Februari inilah dirancang serangan besar-besaran yang kemudian ditentukan harinya tanggal 1 Maret. Serangan ini benar-benar perpaduan antara kekuatan militer yang dipegang oleh Pak Harto dan kekuatan sipil yaitu rakyat Jogja yang dipegang oleh Sultan. Perpaduan inilah yang membuat serangan itu menjadi dahsyat. Kira-kira gitu. Iya, ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat lagi sejarahnya, siapa sebenarnya yang berinisiatif? Rasanya kita menjadi kurang tepat ya untuk memperdebatkan siapa yang berinisiatif, siapa yang mengusulkan serangan umum tersebut. Karena kalau kita lihat sebenarnya ruhnya sama, semangatnya atau spiritnya pada saat itu adalah semua berpikiran sama, yaitu bahwa TNI harus terus menyerang, TNI harus terus melawan. Kenapa tadi? Pemimpin sipil, presiden dan wakil presiden dan beberapa menteri telah ditangkap, rakyat tidak melawan, tanah dikuasai oleh Belanda. Tinggal satu yang membuat sebuah negara tetap ada, yaitu kemampuan mempertahankan diri. Dan kemampuan mempertahankan diri adanya di militer, adanya di TNI. Gitu ya logikanya. Nah, sehingga alam berpikir pada saat itulah gimana caranya terus menunjukkan mampu melawan Belanda, mampu bertahan, gitu. Nah, oleh karena itu, sekarang ide dari mana bisa jadi semua tentara pada saat itu, baik itu Letkol Soeharto dan anak buahnya, baik itu pimpinan-pimpinan raja seperti Sri Sultan, baik itu Bupati, Wedana, dan sebagainya, berpikir bahwa memang harus melawan. Oleh karena itu, ada 4 serangan yang malam hari ini dilakukan oleh Letkol Soeharto dan pasukannya, kemudian itu dianggap kurang signifikan, maka tidak aneh jika kemudian seperti bertemu pikiran-pikiran ini, bertemu pikiran Pak Harto, bertemu dengan pikiran Sri Sultan, dan mungkin juga semua komandan berpikiran yang sama pada saat itu, bahwa harus ada sebuah serangan besar. Ini sama halnya dengan gagasan serangan besar yang dilakukan Belanda melewat agresi militer Belanda kedua. Karena Belanda, para pejabat Belanda udah berpikir, ini udah makan biaya banyak, 3 tahun belum mampu mengalahkan Indonesia. Kalau gitu, harus ada satu serangan besar yang mampu memukul Indonesia. Dan pada era itu Perang Dunia Kedua, teman-teman, kalau diperhatikan, baik di Jerman maupun di Pasifik, perang Eropa maupun di Perang Pasifik, itu diakhiri dengan serangan besar, Pak. Jangan lupa, D-Day itu kan, sehingga akhirnya dilakukan D-Day, ya karena emang ini harus dihabisi Jerman. Jerman lagi susah di front timur melawan Soviet, harus dihabisi lewat barat, lewat D-Day. Inggris, Amerika, dan para sekutunya. Di Pasifik juga begitu, harus ada serangan besar, maka kemudian ada bom Hiroshima, Nagasaki bentuknya. Nah, jadi saya pikir ini semua berpikiran ke situ saat itu ya Pak ya. Jadi kalau kita perdebatkan siapa yang mengusulkan, rasanya tidak relevan. Gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman selalu ingat serangan umum 1 Maretnya di balik Hari Penegak Kedaulatan Negara.
Gitu ya, Pak. Ya, Mungkin ada lagi, Pak. ya. Ini masih tentang serangan umum 1 Maret yang direncanakan dibahas oleh Sultan dan Pak Harto di keraton setelah mendapat surat dari Pak Dirman. Dan setelah keberhasilan serangan umum 1 Maret itu benar-benar membuat Pak Dirman, kalau kata Pak Nas itu dia puas, sangat puas gitu. Sangat puas dengan serangan umum 1 Maret. Dalam memoir Jenderal Nasution dituliskan gitu, Pak Nas sangat puas dengan kejadian di Jogja yang dilakukan oleh Pak Harto pada tanggal 1 Maret 1949. Dan dalam surat Pak Dirman kepada Pak Nas, Pak Dirman menyebut Pak Harto adalah bunga pertempuran. Memang sangat logis kalau Pak Harto puas gitu, karena serangan ini Pak Sudirman puas. Pak Dirman puas dengan serangan ini, karena serangan ini mempunyai dampak militer yang luar biasa, memukul pasukan Belanda yang ada di Jogja, berhasil menduduki Jogja 6 jam yang menurut perhitungan Kolonel Van Langen tidak mungkin dilakukan oleh TNI, dan dampak politisnya memaksa Belanda ke KMB, Konferensi Meja Bundar, perjanjian Rumroyen dulu. Dalam perjanjian Rumroyen itu adalah Belanda harus meninggalkan Jogja paling lambat tanggal 30 Juni 1949. Lalu pemimpin Indonesia yang ditahan di Bangka dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, itu hasil dari hasil dari Rumroyen yang penyebabnya adalah serangan umum 1 Maret. Gitu, Pak Haji. Oke, nah teman-teman, hebatnya satu lagi ya, Pak Sudirman ini, Jenderal Besar Sudirman ini. Ketika terpilih menjadi Panglima Besar pada tahun 45, usianya baru 29 tahun. Jadi pada 48-49 usianya 32 dan 33 tahun. Itu mudah sekali. Bayangin sekarang anak-anak kita yang umurnya 30-an tahun itu sedang apa? Pada masa itu umur 30-an tahun itu adalah para pejuang, para penentu apakah kita akan masih tetap sebagai Republik Indonesia hari ini atau bukan gitu. Nah, ini penting teman-teman, kita hikmat, kita ambil hikmahnya. Dan jangan lupa Letkol Soeharto juga di bawah Pak Dirman ya usianya ya. 20-an ya pada situ. Ya, Pak Harto tahun 21. Jadi pada waktu serangan umum 1 Maret umurnya 28 tahun. 28. Ya. Baru selesai kuliah tuh kalau baru kerja di tahun-tahun pertama itu kalau di era sekarang ya. Oke, Pak, lanjutkan, Pak. Ya, setelah pemimpin Indonesia yang ditahan di Bangka kembali ke Jogja, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, terus beberapa orang menteri kembali ke Jogja. Itu sudah masuk bulan Juli, tanggal 6 Juli kembali dari Bangka. Pak Dirman, walaupun tanggal 30 Juni Belanda sudah nggak ada lagi di Jogja, Pak Dirman tetap tidak mau kembali ke Jogja. Nah, Kolonel Gatot Subroto ini umurnya lebih tua dari Pak Dirman. Iya. Dia sangat dihormati juga oleh Pak Dirman. Pak Gatot mengirim surat ke Pak Dirman supaya Pak Dirman kembali ke Jogja karena Jogja sudah dikuasai oleh TNI dan pemimpin Indonesia yang ditahan di Bangka sudah kembali ke Jogja. Tapi Pak Dirman tetap tidak mau kembali ke Jogja. Sampai kemudian Pak Dirman ngirim surat kepada Sri Sultan. Isi suratnya adalah meminta Letnan Kolonel Soeharto menemui Pak Dirman pada waktu itu berada di Desa Pojong, markas gerilya, supaya Pak Harto datang ke sana. Jadi kemudian Pak Harto bersama Rosian Anwar itu atas referensi dari Pak Sultan dan fotografer Frans Mendur bertiga menemui Pak Dirman di Desa Pojong.
itu Pak Harto berangkat dari Jogja itu sekitar pukul 7 naik mobil, kemudian nggak ada jalan, mobil nggak ada jalan mobil, terus disambung jalan kaki, disambung naik sepeda sampai ke Desa Pojong. Desa Pojong itu dia sampai sekitar udah jam 8 malam, berarti 13 jam itu dari Jogja sampai ke markasnya Pak Dirman. Nah, pada awal pertemuan Pak Dirman tetap dia tidak mau ke Jogja. Tidak mau kembali ke Jogja karena dia khawatir Belanda memperlakukannya seperti dulu Belanda menipu Diponegoro. Berunding dengan Diponegoro, akhirnya Diponegoro bisa ditangkap. Dan hal-hal seperti ini kan dilakukan oleh Belanda juga pada menangkap Cut Nyaddin dan sebagainya. Dan Pak Dirman akan tetap berada di daerah gerilya sampai semua Belanda pergi dari Indonesia. Wow. Nah, kemudian Pak Dirman berbicara dengan Pak Harto empat mata. Pada awal pertemuan bertemu berempat, kemudian masuk ke dalam kamar, bicara empat mata, mungkin lebih dari setengah jam, hampir 1 jam bisa. Nah, Pak Harto yang menjelaskan kepada Pak Dirman bahwa Jogja sudah kembali ke kita, daerah TNI, seluruh TNI sudah ada di Jogja, TNI sudah berkuasa di Jogja, TNI menunggu kedatangan Pak Dirman sebagai Panglima, dan seluruh pemimpin sipil sudah berada di Jogja, supaya antara pemimpin sipil dan militer jangan sampai rakyat melihat terjadi nggak sepaham gitu kan. Setelah dijelaskan oleh Pak Harto, barulah Pak Dirman mau kembali ke Jogja. Jadi dari besok tanggal 8 Juli itu mereka bertemu, tanggal 9 mereka berangkat dari Desa Pojong sampai ke Jogja tanggal 10 Juli. Nah, itulah Pak Dirman kembali masuk ke dalam kota, disambut oleh pasukannya, disambut oleh rakyat. Dan pertemuan Pak Dirman dengan Presiden Soekarno kan fotonya diambil oleh Frans Mendur, menjadi foto yang sangat Ikonik. sangat ikonik. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Haji ya, mengapa dari senior TNI yang ada di Jogja, pada waktu itu ada Kolonel TB Simatupang, ada Kolonel Ahana Sution, ada Kolonel Bambang Sugeng, mengapa Pak Dirman meminta Pak Harto yang pada waktu itu pangkatnya Letkol untuk menemui dia di markas gerilya di Desa Pojong? Mengapa Pak Dirman meminta Pak Harto menjelaskan sampai Pak Dirman memutuskan kembali ke Jogja atau tetap di medan perang gerilya? Pertanyaannya memang, mengapa Pak Harto yang dipilih oleh Pak Dirman? Nah, pertanyaan ini menurut saya sudah terjawab. Kemudian yang dipilih oleh Pak Dirman itu menjadi Presiden Indonesia kedua. Kira-kira itu Pak Haji. Oke, ya teman-teman, kalau kita mereview lagi juga sejarahnya ya, ketika Pak Sudirman pada agresi militer Belanda kedua itu flew keluar kota, meninggalkan Yogyakarta, itu beberapa bulan nggak ada yang tahu keberadaan Pak Dirman. Pak Dirman hanya berkomunikasi kepada Sri Sultan. Bayangkan kalau dia berkomunikasi dengan banyak komandan yang lainnya, bisa bocor, bisa ada pengkhianatan, bisa ada londo ireng yang membocorkan posisi Pak Dirman di mana. Oleh karena itu, hanya satu orang yang dia percaya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Dia hanya berkomunikasi dengan Sri Sultan. Itu pun caranya sangat rahasia pastinya, cara komunikasinya. Dan pasti Sri Sultan pun tidak tahu keberadaan Pak Dirman. Jadi kalau ada kurirnya, Sri Sultan hanya menitipkan surat, misalnya mau mengirimkan surat ke Pak Dirman, ini kirim ke Pak Dirman. Kurir itu nggak akan ngasih tahu Pak Dirman di mana, tapi kurir itu tahu dia harus kemana. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini soal kepercayaan di era-era perang di mana sulit sekali untuk percaya kepada orang, Pak. Ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya kenapa Pak Dirman lebih memilih Letkol Soeharto daripada yang lain. Bisa jadi karena Pak Sudirman, Jenderal Sudirman sangat percaya dengan Letkol Soeharto. Yang dia sebut bunga pertemuan. Selain Sri Sultan Hamengkubuwono tentunya sebagai Raja Jawa yang tidak mungkin Belanda menangkap Sri Sultan.
Posisi Sri Sultan saat itu dianggap sebagai sahabat kerajaan Belanda. Karena Sri Sultan adalah raja juga, sesama kerajaan, selama memonarki, ini dianggap sahabat. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya itu sangat dipercaya. Oke, Pak, gimana? Udah? Cukup. Oke. Ya, nanti kita sambung yang ketiga. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan pernah lupa bahwa Hari Penegak Kedaulatan Negara adalah serangan umum 1 Maret 1949. Dan ada nama besar, Letkol Soeharto, Panglima Besar Sudirman, dan Sri Sultan Hamengkubuwono, dan tentunya rakyat Jogja dan semua TNI yang pada ada saat itu. Katanya ada VC semua Ada juga ya. VC semua. Wah, ada banyak sebenarnya itu tokoh-tokoh TNI yang ada di saat itu. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.